Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada hari ini, hari Rabu, pada tanggal 21 Oktober 2020. Dan saya bikinnya malam-malam karena takut anak-anak mengganggu. Tapi saya uploadnya pagi. Jadi ya kondisi pagi itu memang bagi kawan-kawan itu akan menyenangkan jika sambil belajar di tempat yang mungkin nyaman ya. Nah, itu jadi kadang kita juga berpikir bahwa belajar itu bukan berarti harus menghadap laptop atau menghadap HP atau yang lainnya terus-terusan, tapi juga bisa membawa buku pembelajaran di tempat yang mungkin Anda senangi, duduk sambil membaca, sambil memahami, sambil membuat pola. Nah, untuk pembelajaran bahasa Arab khususnya atau yang lain juga ada beberapa, yang diutamakan itu adalah praktek ya. Jadi kawan-kawan itu tidak bisa hanya belajar memahami udah selesai, enggak, tapi cenderung pada bagaimana contoh prakteknya ya, bagaimana contoh prakteknya. Seperti yang kemarin kita bahas, ada latihan sedikit yang kemarin menyusun benar atau salah, kemudian ada pola mubtada khabar, memilih mana yang benar, dan ini yang kemarin yang di atas memilih khabar, yang ini khabar, sementara yang dimilih mubtadanya. Baik, kita sedikit mengulang materi kita kemarin. Ahmad wa Khadijah, ketika muzakkar dan muannas bertemu ya, mana yang lebih kita utamakan? Ahmad wa Khadijah muannas, maka yang dipakai adalah muzakkar. Jadi jawabannya Raisa nih. Huma, karena huma tidak ada pembeda dan jawabannya juga tidak ada pembeda, maka jawabannya adalah mudarrisatani. Kemudian mudarrisani muzakkar, maka kawannya juga harus yang muzakkar. Zahibani. Aisyah, kemudian wa Muhammad, maka ini pilih juga muzakkar. Muallimani ya. Entah kenapa jadi muzakkar lebih identik dibanding muannas ya, kasusnya untuk seperti ini. Kemudian yang nomor 5, al-haqibatani, dia muannas, ujungnya ada tani, maka kawannya juga harus iya muannas juga, mafqudatani. Baik, itu untuk contoh kabarnya. Sekarang kita bagian mubtada. Bagaimana dengan posisi mubtada ya? Jika pada prosesnya mubtada itu udah kita bahas kemarin ya, mubtada plus khabar itu terdiri dari, jika dia satu kawannya juga satu, jika dia dua kawannya juga dua, jika dia tiga kawannya juga harus tiga ya, kan harus tiga. Jika dia muzakkar, dia muzakkar, jika dia muannas juga harus muannas. Ini rumus kemarin. Dan tidak boleh dikategorikan bahwa harus harus berbeda, tidak bisa, harus sama polanya, rumusnya harus sama ya. Baik, kita bahas materi Anda, silakan cek jawaban Anda sendiri. Ketika titik mudarrisani, ingat fokus malam bahwa yang pian perhatikan hanya di bagian sini ya. Jika ada huruf jar dia ya, jika sudah ada huruf jar dia bebas, jangan diperhatikan yang setelah huruf jar. Nah ini maka yang pian perhatikan apa? Nah, rumusnya semalam iya, al ismu plus ismun. Jika dia musanna, al ismani plus ismani. Nah ini rumusnya, plus ismani. Titik-titik mudarrisani,
udah gampang kan. Nomor 2, najihani, muzakkar ada ani, ikuti saja, tolibani. Titik jadi dani juga sama. Mana jawabannya nih? Oh iya, ini beda dikit ya. Al-haqibatani dengan al-bayt yang diambil baik. Anda akan bingung dengan jawabannya karena sama-sama pakai tani. Tapi semalam saya lihat cocok aja semuanya. Mungkin saya jelaskan sedikit saja di sini bahwa haqibatani asal kata dari haqibatun. Haqibatun, dia muannas. Al-baitani asal kata dari baitun. Cuman ujungnya tak pecah, bukan tak marbutah. Ketika ditambahi alif dan nun menjadi baitani. Kalau ini baitani juga cuman tak marbutah. Maka jawabannya adalah al-baitani. Tapi alhamdulillah udah benar kan. Nomor 4, at-talibatani. Ujungnya ada muannas. Kenapa ini salah? Karena ada Umar. Kenapa ini benar? Karena Hana dan Aisyah sama-sama muannas. Kemudian yang nomor 5, al-kharijani. Ani, ya udah sama. Ani. Hafizatani, cari yang iya sama. Ini Pak, jangan diperhatikan. Anda perhatikan hanya apa? Nih, Anda perhatikan hanya 2 kata di awal. Ya. Kasusnya sifat, tapi belum kita bahas. Idhofat juga ada nanti, tapi belum kita bahas juga. Kemudian nomor 7, titik dakhilani, ujungnya ani. Ya udah berarti ini lagi nih. Nomor 8, qaimatani, muannas kan ya? Iya, muannas. Maka yang dipakai adalah anti dan Zainab karena dia sama-sama muannas. Masyghulani, sibuk. Masyghul artinya sibuk, ya. Maka jawabannya adalah tabibani. Kita batani. Mungkin terjemahannya saya perlu bantu bagi yang belum ingat, ya. Najihani, lulus atau sukses. Jadid, benda baru. Talib, pelajar. Kharijani, keluar. Hafizatani, hafal. Dakhilani, masuk. Qaimatani, berdiri. Masyghulani, sibuk. Jamilatani, cantik. Oke. Nah, ini untuk kasus kita bahas kemarin, ya. Sekarang kita lanjutkan materi yang ini akan Anda coba setelah ini sekitar jam 7:30 sampai jam 8, ya, menerjemahkan teks. Mereka berdua pergi ke Jakarta. Mereka berdua pergi ke Jakarta itu fokusnya adalah mubtada saja atau fiil saja, jangan pakai tambahan. Misalnya kalau Anda ingin mengatakan pakai, saya bikin contoh ya, contoh saja sih. Nah, ini contohnya. Mereka berdua menulis buku. Ya. Ini, mereka berdua menulis buku di, karena kasus ini menunjukkan bahwa ada mubtada dan khobar, maka yang dipakai jumlah ismiyah. Tapi kan Pak bisa aja pakai mubtada itu awalnya dengan langsung fiil, misalnya yaktubu ad-darsa, yaktubani ad-darsa. Yaktubani ad-darsa. Bisa Pak, bisa. Tapi karena permintaannya adalah jumlah ismiyah, di kasus ini jumlah ismiyah, maka jumlah fi'liyah ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena kita mempelajari jumlah ismiyah, ya. Karena ini minta jumlah ismiyah, maka harus jumlah ismiyah, ya. Bagaimana jawabannya? Baik. Mereka berdua
Mereka berdua pakai bahasa domir apa? Rumusnya kita dia. Rumusnya al ismu plus ismun. Berarti kalau dia dua, ismani plus ismani. Berarti apa? Baik. Berarti kalau diminta itu adalah mereka berdua, berarti menggunakan kalimat huma, mereka berdua jadi mubtada. Kemudian menulis kataba yaktubu, boleh pakai mubtada dengan khabar khabarnya isim. Bagaimana isim jawabannya? Mereka, ayo, menulis buku huma yaktubani ad-darsa. Ya. Sama dengan pola ini, mereka berdua kemudian menggunakan fiil. Kalau ini menggunakan isim fa'il. Ya. Kalau ini kan pakai me ya, menulis ya. Atau saya berganti dengan mereka berdua seorang penulis. Nah, mereka berdua seorang penulis. Bagaimana? Huma katibani. Mereka seorang penulis. Sudah, huma katibani. Seperti ini. Ya. Kalau pertanyaannya pakai menulis, berarti kata kerja. Tapi kalau sifatnya orang yang mengerjakan, berarti menggunakan isim fa'il. Saya dan adik saya. Nah, ini juga menggunakan pola mubtada dulu. Pembaca juga pakai isim fa'il. Rajin sifat ya. Sedikit saya jelaskan tentang sifat. Sifat atau naat, nanti ada juga segmennya. Sifat atau naat itu menunjukkan arti yang. Gampangnya rumusnya adalah cermin. Jika misalnya di sini Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama berbaris kasrah, sama-sama pakai alif lam, maka ngarannya sifat ya. Misalnya katibun jamilun, katibun jamilun, sama-sama tanwin tanpa alif lam, sama-sama mufrad, sama-sama tanwin tanpa alif lam, dan ini seakan-akan rumus cermin bagi kawan di sebelahnya. Maksud cermin di sini adalah gambar barisnya, bukan hurufnya, gambar barisnya. Barisnya ini sama-sama. Nah ini sama loh. Sementara sini tidak ada alif lam juga sama ya. Ini namanya sifat ya. Kemudian nomor 3, pulpen dan buku. Ya. Ini menggunakan isim. Apa isim namanya bahasa Arab pulpen, apa bahasa Arabnya buku. Kemudian di dalam. Apa di dalam? Baik. Di dalam bisa digunakan pakai pi. Misalnya saya dan teman saya, Ana wa Ahmad, di dalam kelas. Iya. Untuk kasus yang ini jumlahnya syibhul dengan mubtada, khabarnya syibhul jumlah. Masih ingat kemarin? Yang khabar ada 3 ya. Khabar mufrad, khabar jumlah, dan khabar syibhul jumlah. Khabar mufrad itu yang standar kayak yang biasa pelajari. Khabar terbagi 2, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, kalau ismiyah isim dengan isim, sementara fi'liyah setelah mubtada ada fi'il. Baik, kita ulang. Kalau memang ingin mengulang materi itu bisa kita ulang. Mana ya? Sini aja kali ya. Mana ya nulisnya? Nah, gini. Baik,
Baik, saya akan sedikit membantu di sini. Bahwa seperti yang kawan-kawan ketahui bahwa mubtada itu plus khabar, khabarnya terbagi 3. Ada khabar mufrad, ada khabar jumlah, ada khabar syibhul jumlah. Khabar mufrad contohnya apa? Ya standar, al-ismu plus ismun. Jika satu orang, jika dua orang, ismani, ismani. Jika muannas pakai tani. Jika banyak, una. Jika banyak, una. Muslimuna, al-muslimuna, mahiruna. Jika muannas ujungnya pakai ta plus ujungnya pakai tun. Misalnya al-muslimatu mahiratun. Itu kalau jumlahnya sifatnya mufrad, artinya isim dengan isim. Nah, adapun jumlah yang sifatnya 2. Ya. Pertama jumlah ismiyah. Yang kedua jumlah fi'liyah. Ya. Nah, khabar jumlah ismiyah bagian daripada khabar mufrad, yaitu terdiri dari isim, al-ismu plus ismun. Sementara fi'liyah, al-ismu plus fi'il. Nah, ini yang kemarin kita bahas. Dan jumlah syibhah hanya al-ismu plus atau apa kemarin? Ya, zorof dan al-ismi. Ya. Nah, khabar mufrad, khabar jumlah, khabar syibul jumlah, sebenarnya ini hanya menunjukkan pola khabarnya, ya, pola khabarnya. Kalau hanya minta jumlah saja, ya jumlah fi'il fa'il itu karena jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah namanya apa? Fi'il plus fa'il. Jumlah ismiyah ya tadi isim plus isim. Ini jumlah ismiyah. Tapi kalau dalam bentuk khabar, dia menunjukkan ada jumlah, ada syibul jumlah, ya. Nah, syibul jumlah ini bebas dia, boleh apapun yang terjadi di sini dia tidak peduli. Sudah kita bahas semalam bahwa apapun yang terjadi dengan syibul jumlah bebas dia, bebas mau ngapain terserah, ya. Baik. Selanjutnya, kawan-kawan bisa melihat di sini ada gambar, ya. Tapi tidak bisa Anda jawab ini sebelum Anda hafal teks yang di sini. Artinya, Anda wajib al-qari'ani, al-qalamani, at-tabikhatani. Dan bentuk soal ujian pun menunjukkan gambar. Ketika ada gambarnya ini apa bahasa Arabnya? Al-musalliyani, 2 orang sholat. Al-burtuqalani, 2 jeruk. Al-mutakallimatani, 2 orang yang sedang berbicara. As-sa'atani, ada 2 jam. Al-lani, ada 2 orang pemain bola. As-sohnani, ada 2 piring. Ad-dahikani, ada 2 orang yang tertawa. Al-haqibatani, ada 2 tas. Nah, jawaban ini seperti kita contohkan kemarin akan kita baca dan kita dengarkan mana kalimat teks yang berhubungan dengan permintaan ini, ya. Nanti akan kita bahas di segmen pakai voice note, kemudian di WhatsApp, ya. Nanti Anda akan pilih jawabannya apa, ya. Baik, di sini ada membaca Hisham yadhhabu ila suq, ya. Silahkan kawan-kawan, yang ini nanti aja dulu, ini nanti kawan-kawan hari ini
Bacakan teks ini, kemudian kirim ke dalam voice note. Baca beserta terjemahannya. Apa terjemahannya? Saya bantu. Hisham pergi ke pasar. Hisham yadhabu ma'a walidi ila suq masa as-sulasa. Hisham berangkat bersama dengan orang tuanya ke pasar pada Selasa sore. Hisham yusa'idu walidahu yahmilu ma'ahu al-asya. Hisham membantu orang tuanya membawakan barang-barang yang dibawa oleh orang tuanya. Huma yakhudhani ma'ahuma haqibataini. Mereka membawa dua tas. Al-haqibatani kabiratun wa sagiratun. Dua tas itu ada yang besar, ada yang kecil. Al-kabiratu lil walidi wa sagiratu lil Hisham. Tas yang besar untuk orang tuanya dan yang kecil untuk Hisham. Huma dhahibani ila suqi bisayyarah. Mereka pergi ke pasar dengan mobil. Wa huma yashtariyani sahifatan wa jallatan wa mustaratan wa tabashir wa ghairi dzalika. Mereka membeli koran, majalah, penggaris, kemudian kapur tulis apa ya sekarang itu spidol ya, dulu kapur tulis. Entah zaman Anda apakah masih zaman kapur tulis atau spidol. Al-walidu yahmilu asya'an thaqilan. Kemudian orang tua membawa sesuatu yang berat. Hisham yahmilu asya'an khafifatan. Hisham membawa yang ringan. Huma raji'ani min as-suqi farihaini. Mereka pulang dari pasar dengan keadaan gembira. Nah, ini Anda baca. Ini ada kasus di sini yang akan kita bahas nanti. Polanya mubtada, jumlah fi'liyah, kemudian mubtada, jumlah fi'liyah, mubtada dengan fi'il dan fa'il dan maf'ul bih. Kemudian ini mubtada dengan jumlah ismiyah. Kemudian di sini ada mubtada dengan jumlah ismiyah, ini fi'liyah, ini ismiyah karena zahibun. Kemudian ini juga perhatikan huma yashtariyani, mubtada dengan khabar jumlah fi'liyah. Ini atap, nanti kita bahas. Kemudian ada yang kasus menarik, sifat atau na'at. Al-walidu yahmilu, ini masih bentuk mubtada dengan jumlah fi'liyah. Asya'an thaqilatan, ini sifat ya. Kenapa beda, Pak? Karena setiap jamak taksir itu kawannya harus muannas ya. Rumus ingatkan, setiap jamak taksir kawannya harus muannas. Contohnya asya'an thaqilatan, dia muannas satu, ini jamak. Karena dia jamak, maka kawannya harus muannas satu saja. Ya, nanti kita bahas, ada segmen khusus untuk sifat dan atau na'at. Hisham yahmilu juga sama, mubtada dengan jumlah fi'liyah. Huma raji'ani, mubtada dengan khabar jumlah ismiyah. Minasuq, bebas karena dia sifat setelah huruf jar. Demikian untuk materi yang Anda baca dan kirim pakai voice note beserta dengan terjemahannya seperti tadi. Jangan lebih daripada 2 atau 3 menit ya, jangan lebih dari 3 menit karena voice note itu makan kuota juga. Kalau saya mendengarkan semuanya, maka 2 menit sedang ya, atau 3 menit lah maksimal ya, 3 menit maksimal. Nah, kenapa ada gambar-gambar seperti ini, Pak? Ini adalah tujuannya supaya kawan-kawan bisa dengan dha. Setiap kali ada pembelajaran ada selalu gambar seperti ini ya. Mana huruf dha? Dhahaba, hadza, ustadzun, dhaqa, hadzaba, ladidun. Kalau dha, zahara, azunnu, hafizun, zabiyun, nazara, huzuzun. Nah, itu konteks dari za dan za. Sementara ini Anda boleh belajar ini di buku langsung. Anda coba tulis, tebali hurufnya sampai tulisan Anda mirip dengan yang di buku ini. Nah ya, makanya ada latihan menulis. Ini nanti kita akan lakukan lagi dialog seperti kemarin, tapi pakai
video call ya, tapi tidak ada yang bisa kemarin, tapi semua ada beberapa yang sudah bisa pakai call biasa tapi pakai WhatsApp, kemudian rekamannya dikirim dan ternyata bagus kan. Nah, ya. Kemudian ini untuk PR ya, ini PR-nya. Ini PR untuk minggu depan hari Senin 1 sampai 5, memilih saja jadi bentuk idofat ya. Kenapa belajar dulu Pak? Latihan dulu Pak. Ya, kita coba latihan dulu. Nanti baru minggu depan kita akan bahas apa itu idofat ya. Kemudian boleh Anda jawab sini. Man fatahal bab, siapa yang membuka pintu? Manil musafirani il Madinah, siapa yang berpergian ke Madinah? Al-khal, siapa yang dilakukan oleh abah dan saudara? Apa dari mana? Min aina ahdar Utsman al-Asir, dari mana Utsman mendapatkan jus? Aina sabba Utsman al-Asir, kemana Utsman menuangkan jus tadi? Silahkan Anda baca di sini ya. Jawabannya Anda tulis dalam bentuk latihan PR untuk hari Senin depan. Baik, sudah 40 menit teori. Kemudian Anda silahkan coba latihan tadi yang di atas tadi, Anda kerjakan ini. Kemudian Anda kumpul nanti jam 8. Kemudian voice note membaca teks ini beserta dengan terjemahannya. Terima kasih. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah pada pembelajaran kita pagi hari ini secara online. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Wal afu minkum minta halal minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.